Anggota Brimob Tual Maluku diduga menganiaya pelajar hingga tewas usai dituduh sebagai pelaku balap liar. Warga pun sempat menggeruduk markas Brimob Tual. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji polisi akan mengusut tuntas kasus ini. Bareskrim Polri terus menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang terkait produksi emas ilegal dengan penggeledahan sebuah rumah di Surabaya dan sejumlah toko emas di Nganjuk, Jawa Timur. Bagaimana sebenarnya kaitan tindak pidana pencucian uang dengan produksi emas ilegal? Apakah ini modus baru TPPU? Kita ulas pagi ini. Memasuki pekan pertama Ramadan, sejumlah harga komoditas pangan naik, terutama harga cabai yang melonjak karena tingginya permintaan dan cuaca buruk. Di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, harga cabai rawit melonjak dari Rp70.000 menjadi Rp130.000 per kilogram. Selamat pagi saudara, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir hari ini Minggu 22 Februari 2026 bersama saya Putri Oktaviani. Dan saya Breman Atenaya. Di hari Minggu ini saudara kami akan tetap memperbarui informasi Anda. Ini terutama untuk ibu rumah tangga ya. Yang mulai cemas, mulai sedih karena kalau ke pasar kok mahal semua ini kayak iya, ya. Betul, nggak cuma daging ayam, daging sapi, bahkan juga cabai, bawang, itu ya cabai-cabai. Cabai-cabai bener. Itu yang suka boncengan. Yang suka ngeringin rambut sore-sore, bukan. Cabai rawit, cabai merah. Cabai beneran ya? Cabai beneran. Ini aduh, gimana ya Okta ya, baru awal Ramadan, ini gara-gara cuaca buruk juga sih ya, dan permintaan yang tinggi, ini kemudian harga bahan pokok jadi naik semua, dan ini membuat ibu rumah tangga puter otak lagi, aduh gimana nih caranya menyiasati anggaran rumah tangga, dan tidak hanya buat yang sudah berkeluarga loh, ini yang single-single juga mungkin kalau beli makanan di luar udah mulai ngerasa, karena ada kenaikan loh. Bener, Bre tadi cerita apa yang naik Bre? Ini ayam bakar. Naiknya berapa? Ayam bakar langganan saya naiknya 2.000 saudara. Lumayan loh, karena kalau kita pikir 2.000 kalau dikali kita makan berapa kali udah berapa puluh ribu. Tuh, kan. Sambelnya dikurangin juga nggak? Karena kan cabainya mahal ya kan? Cabainya sih alhamdulillah nggak berkurang. Makanya dia naikin karena cabainya mahal. Mungkin. Oh ya mungkin kita aja subsidi silang. Kita harapkan jangan sampai semakin naik ya Bremana. Karena kan juga kalau kita tahu beberapa hari lalu dari pemerintah setempat biasanya di beberapa wilayah ini udah mulai misalnya membuka pasar murah. Kemudian juga operasi pasar. Ini yang kita harapkan supaya bisa menekan harganya supaya jangan sampai semakin tinggi. Karena kalau udah naik biasanya susah turunnya lagi. Betul, apalagi nanti kalau sudah menjelang ke Idul Fitri, aduh ini pasti naik banget. Naiknya tuh lebih naik lagi. Kita harapkan tadi ya upaya dari pemerintah daerah ini juga untuk memberikan operasi pasar murah dan juga bagaimana memastikan cuaca ini tidak se-ekstrim yang kemarin-kemarin gitu ya, supaya pertanian kita juga tidak terganggu. Tapi sebelum kita ke sana saudara, kita akan ke informasi pertama dulu di pagi hari ini, di mana warga di Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat panik saat kebakaran yang meludeskan sebuah rumah terjadi. Warga panik lantaran sempat terjadi beberapa kali ledakan. Meledak lagi ya. Ya Allah, meledak lagi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Banyaknya material yang mudah terbakar dan kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat membesar. Dugaan sementara api berasal dari korsleting dari salah satu ruangan rumah yang terbakar. Tidak ada korban dalam insiden ini. Berikutnya saudara, rumah yang dijadikan usaha laundry di Jalan Papanggoraya, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Api diduga muncul dari korsleting listrik. Di monitor kebetulan, silakan nunjuk. Api yang muncul dari lantai 2 rumah membuat warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api dapat dipadamkan setelah 17 mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran.
Tidak ada korban jiwa dan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Seorang pria di Blora, Jawa Tengah nekat melintasi dan merusak jalan yang sedang ia cor. Ia menuding pembangunan jalan tak sesuai dengan regulasi dan tidak transparan. Aksi pria merusak jalan yang sedang dicor ini viral di media sosial. Pelaku sengaja mengitari jalanan menggunakan sepeda motor. Cekcok pun terjadi antara pelaku dan juga para pekerja proyek. Pengawas proyek telah melaporkan aksi perusakan jalan ini oleh pelaku ke Mapolres Blora. Saya itu tidak melarang orang bekerja. Maksud saya, kurang lebih itu kan dana anggaran yang dipakai dari APBD Kabupaten poinnya dari uang masyarakat. Saya minta ketransparannya aja. Transparan. Ya, yang saya laporkan tentu yang dari pertama tentang dropping material dia sempat stop, terus kemarin itu juga yang masalah dia melintasi cor yang masih basah. Kemudian ya gara-gara itu kan menghambat, terus saya sampaikan di laporan Membuangi tanda-tanda itu ya? Ya, dan juga membuang rambu-rambu itu juga. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Polisi mengejar seorang pelaku perampokan spesialis bobol rumah yang kerap beraksi di Provinsi Lampung. Aksi pengejaran terjadi usai pelaku berusaha melarikan diri. Suasana penangkapan sempat diwarnai ketegangan karena istri pelaku yang mencoba menghalangi polisi. Polisi menyebut pelaku telah beraksi di 5 TKP berbeda di wilayah Provinsi Lampung. Coki! Itu oborkan satu lagi tuh. Itu satu itu. Udah lagi ke atas. Tersangka yang kami amankan berjumlah 1 orang dari total 3 tersangka, di mana 2 masih dalam pencarian. Hasil penyelidikan mengungkapkan pelaku yang kami amankan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di 5 tempat kejadian perkara. Pelaku pencurian sepeda motor di Palembang menangis histeris ketika ditangkap polisi. Pelaku ditangkap saat akan kabur melalui lorong pipa hotel. Woi, kau dengan siapa? Woi, kau dengan siapa malingnya? Maling apa, Pak? Maling motor. Allah, tidak ada maling motor. Kalian di hotel kan? Iya. Pencuri sepeda motor ini menangis histeris saat ditangkap di salah satu hotel di kawasan Ilir Timur 2. Saat diinterogasi, pelaku masih tidak mengakui telah mencuri motor. Padahal dari catatan polisi, pelaku telah 9 kali beraksi di Palembang. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 unit sepeda motor hasil curian. Alhamdulillah, ungkap tiket musik. Coba sembunyi ya, di lorong di sebuah penginapan. Namun demikian karena personel kami sigap, akhirnya berhasil untuk mengamankan pelaku. Data kami di sementara ya, itu ada 9 tempat kejadian. Saudara, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun meninggal dengan kondisi luka bakar di sejumlah bagian tubuh. Korban meninggal diduga usai dianiaya oleh ibu tiri. Nasib pilu dialami seorang anak berusia 12 tahun di Sukabumi, Jawa Barat. Anak laki-laki ini meninggal setelah sempat mendapat perawatan selama 8 jam di rumah sakit. Kondisi sang anak memprihatinkan karena mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuhnya dan pembengkakan pada organ dalam. Keluarga menyerahkan jenazah sang anak ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Anak-anak usia 12 tahun dengan luka bakar di anggota gerak, di lengan, di kaki, paru-paru juga tadi ada yang diperiksa karena paru-paru juga agak sedikit membengkak ya.
Sang ayah menyebut sebelum meninggal anaknya sempat bercerita soal luka di tubuh. Kepada kerabat, anaknya bercerita dianiaya ibu tiri. Sang ayah juga menyebut aksi kekerasan oleh ibu tiri bukan kali pertama dilakukan dan pernah dilaporkan ke polisi. Dia ngomong ya orang ke rumah sakit bawa saja teh, kata dia juga dibawa ke rumah sakit. Tidak lama kemudian ini datang. Si ayah datang, Haji Isep, ditanya lah ini anak, gitu ditanya. Ya ngaku dikasih minum air panas. Kalau berantem sama anak itu yang dihantam anak saya. Pas terjadi penganiayaan yang saya laporkan 1 tahun yang lalu di Polres, itu gara-gara berantem sama anak itu. Jadi ini sudah pernah terjadi, cuman dimediasi sama Pak Haji Isep. Dia sujud ke saya, jangan lapor, mama mau tobat. Kami kutip dari Kompas.com via WhatsApp, Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Hartono membenarkan kejadian yang dilaporkan keluarga korban. Saat ini jenazah korban telah dimakamkan di wilayah Surade. Sementara penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil otopsi dan penyelidikan polisi. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Anggota Brimob Tual Maluku diduga menganiaya pelajar hingga tewas usai dituduh sebagai pelaku balap liar. Warga pun sempat menggeruduk markas Brimob Tual. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji polisi akan mengusut tuntas kasus ini. Informasinya sesaat lagi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan proses hukum terhadap anggota Brimob yang diduga menganiaya pelajar hingga tewas di Tual, Maluku Tengah tengah berjalan. Kapolri menjamin penindakan hukum hingga kode etik kepada pelaku akan dilakukan secara transparan. Pernyataan ini disampaikan Kapolri saat menghadiri tasyakuran HUT KSPSI ke-53 di Purwakarta, Jawa Barat. Kapolri menegaskan proses hukum terhadap oknum anggota yang terlibat telah berjalan dan saat ini masih dalam tahap pendalaman. Sebelumnya, Mabes Polri secara terbuka menyampaikan permohonan maaf terkait insiden dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob Bribda MS di Kota Tual, Maluku. Sudah diproses ya, sambil sedang dalam pendalaman penyelidikan dari proses yang ditangani oleh Polres, diasistensi oleh Polda ya, kalau tidak salah, saat ini sedang berjalan. Saya kira hal yang seperti itu kita transparan. Warga dan keluarga anak korban penganiayaan anggota Brimob meluapkan emosi. Mereka menggeruduk markas Brimob Tual, meminta penganiaya Arianto Tawakal ditangkap. Arianto yang merupakan pelajar MTS dianiaya anggota Brimob Polda Tual usai dituduh sebagai pelaku balap liar. Korban dipukul dengan helm hingga tersungkur. Sempat mendapat perawatan di rumah sakit, nyawa korban tak tertolong. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Joni Edison Izir meminta maaf imbas insiden tersebut. Ia memastikan tindakan hukum dan kode etik terhadap pelaku akan berjalan transparan. Lewat keterangan tertulis kepada Kompas TV, Polri menyampaikan maaf atas tindakan individu Polri tersebut yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang tentunya dapat mencederai kepercayaan masyarakat pada institusi Polri. Polri berkomitmen tegas dalam proses penegakan hukum dan kode etik terhadap individu yang terlibat secara transparan dan akuntabel. Keluarga menyesalkan perbuatan oknum anggota Brimob Polda Maluku hingga menghilangkan nyawa korban. Keluarga berjanji kasus ini akan dikawal hingga tuntas. Menyesal penegak hukum mengambil tindakan yang di luar dari kemanusiaan. Apalagi anak ini di bawah umur, masyarakat merasa prihatin. Kalau harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau tidak, itu dia memalukan nama citra Brimob, citra polisi.
Saya akan kawal terus, kita akan kawal terus sebagai warga. Kasus dugaan penganiayaan seorang anak oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku kini ditindaklanjuti Polres Tual. Sejumlah saksi telah diperiksa, pelaku juga telah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan kasus penganiayaan hingga meninggal terhadap pelajar di Tual, Maluku, sudah ada jurnalis Kompas TV Immanuel Alfred dan juru kamera Yahya Lating. Selamat pagi, Noel. Bagaimana proses hukum dan juga etik terhadap anggota Brimob Polda Maluku ini? Selamat pagi, Brimana dan juga saudara. Proses hukum untuk oknum anggota Brimob Polda Maluku ini sudah dilakukan dan kemarin juga kami sudah konfirmasi ke pihak Polda Maluku bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi, oknum anggota Brimob tersebut sudah naik statusnya dari terlapor menjadi tersangka. Dan saat ini oknum anggota Brimob ini sudah diterbangkan ke Ambon untuk menjalani proses sidang kode etik yang nanti rencananya akan berlangsung pada Senin besok di Polda Maluku. Setelah proses sidang etik dilakukan dan terbukti jika oknum tersebut bersalah, maka proses pidananya akan dikembalikan ke Polres Tual. Dan saat ini kami juga masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak Polda Maluku terkait bagaimana langkah hukum yang akan diambil oleh pihak Polda Maluku, karena sebelumnya Kapolri juga telah menyatakan proses ini bisa dilakukan seadil dan juga transparan. Begitu, Kamu. Ya, Noel, kemudian dari pihak keluarga, apa yang kemudian menjadi harapan mereka ketika pelaku sudah tertangkap dan juga dijadikan tersangka? Ya, Pramana, seperti yang dikatakan oleh ayah korban bahwa pihak keluarga sangat menginginkan agar pelaku bisa dihukum setimpal dengan perbuatannya. Memang dari pihak keluarga masih merasakan duka yang mendalam atas kepergian dari almarhum, yang dimana mereka tahu bahwa sosok almarhum adalah sosok yang baik dan juga anak merupakan teladan di dalam keluarga. Dan mereka memohon kepada Polri agar proses hukum kepada oknum pelaku yang telah merenggut nyawa anak mereka ini bisa dilakukan secara adil-adilnya, terbuka, transparan, agar publik juga. Ya, tentu itu harapan dari keluarga untuk bisa tuntas kasus ini dan juga pelaku diberikan hukuman yang seadil-adilnya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Immanuel Alfred dan juga juru kamera Yahya Lating dari Maluku. Selamat bertugas kembali. Jangan beranjak saudara, kami akan kembali dengan informasi Barreskrim Polri, penggeledahan sebuah rumah di Surabaya dan sebuah toko emas di Nganjuk, Jawa Timur. Bagaimana sebenarnya kaitan tindak pidana pencucian uang dengan produksi emas ilegal? Apakah ini modus baru dari TPPU? Kita akan mengulasnya usai jeda berikut. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Memasuki pekan pertama Ramadan, sejumlah harga komoditas pangan naik, terutama harga cabai rawit yang melonjak karena tingginya permintaan dan cuaca buruk. Di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, harga cabai rawit yang semula dari harga Rp70.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram. Tak hanya cabai rawit, harga cabai merah juga naik dari Rp60.000 jadi Rp70.000 per kilogram. Hal ini terjadi karena cuaca buruk seperti hujan yang berdampak pada proses tanam dan panen cabai. Selain harga cabai rawit merah dan cabai merah, harga daging sapi juga mengalami kenaikan.
Di Pasar Karangayu Semarang, Jawa Tengah, harga daging sapi mencapai Rp135.000 per kilogram dan diprediksi akan kembali naik menjadi Rp145.000 per kilogram. Salah satu pedagang mengaku kenaikan terlihat lebih sepi dibandingkan hari-hari biasanya. Kenaikan harga daging ini diharapkan tidak terus berlanjut agar daya beli masyarakat tetap terjaga menjelang perayaan Lebaran. Harga daging sapi sekarang yang sapi kering tuh ya, paha itu 135, yang nomor 1, yang nomor 2 130, yang nomor 3 125, nomor 4 120. Itu daging yang kering ya Pak. Jadi kalau ada yang lebih murah itu dagingnya dari Boyolali yang basah. Tapi kan dagingnya daging kering, dagingnya semua. Bagi konsumen mahal. Mahal. Ya. Terus dengan kondisi mahal kayak gini gimana Mbak? Ya agak memprihatinkan. Berat Mbak ya? Ya beli jadi agak mahal karena kan bulan puasa, jadi ya maklum gimana lagi gitu. Harga daging ayam di Pasar Impres Naikoten Kupang, Nusa Tenggara Timur terus melambung. Kenaikan dipicu tingginya permintaan terutama memasuki Ramadan. Kenaikan itu berkisar antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram ayam. Dengan kondisi ini, penjual juga mesti terus menaikkan harga jual di pasaran. Satu ekor ayam beku bisa dihargai kisaran Rp70.000 hingga Rp75.000. Sementara per kilonya dijual dengan harga Rp41.000. Kan satu karungnya kan isinya 15. Dan tergantung isi sama beratnya. Sebenarnya itu 5. Tapi per kilonya itu kadang yang besar itu per kilonya 41. Kalau yang kecil ini per kilonya 4.500. Kenaikan tuh dari berapa ke berapa? Dari biasanya kan kemarin kan harganya 44, terus naik 500. Kini kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Mahkamah Agung Amerika Serikat batalkan kebijakan tarif resiprokal global yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Marah dengan keputusan MA, Trump pun terapkan bea masuk baru 10%. Usai keputusan MA, Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memberlakukan tarif 10% terhadap barang impor dari semua negara. Trump mengecam keputusan hakim dan menyebut putusan itu akan menjadi pukulan ekonomi yang telak bagi Amerika Serikat. And in full force and effect. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan tarif Trump terjadi sehari setelah Presiden Prabowo dan Presiden Trump menandatangani kesepakatan tarif. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan jika Indonesia selalu siap dengan keputusan apapun. Terkait tarif bea masuk baru sebesar 10%, Prabowo menilai hal ini masih menguntungkan Indonesia. Ya, kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan. Kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat. Ya, kita lihat perkembangannya. Ya. Angka 10% ini menguntungkan Indonesia nggak, Pak? Saya kira ya menguntungkan lah. Ya, kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Saudara, mobilitas hijau di tanah air kini memasuki babak baru dengan hadirnya fasilitas pengisian daya kendaraan listrik super cepat pertama di Indonesia. Tak hanya menawarkan efisiensi waktu, infrastruktur ini juga mengusung konsep gaya hidup modern bagi pengguna kendaraan listrik. Akselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia semakin diperkuat melalui peresmian fasilitas pengisian daya Zora SPKLU Signature di kawasan Gading Serpong, Tangerang Selatan. Infrastruktur yang dikelola oleh PT PLN Persero bersama mitra strategis PT Mega Energi Biru Indonesia atau MEBI dan Huawei Digital Power Indonesia menjadi unit ultra fast charging pertama di tanah air yang mengadopsi teknologi cerdas split charging. Dengan daya mencapai 480 kW,
Fasilitas ini didukung teknologi dari Huawei berupa sistem berpendingin cairan yang menjamin kestabilan penyaluran energi di segala kondisi cuaca. Keunggulan utamanya terletak pada efisiensi waktu. Untuk pengisian daya dari 10 ke 80%, kategori ultra fast charging hanya membutuhkan waktu 20 menit atau jauh lebih cepat dibanding pengisian daya standar sebagai pengisian daya paling mutakhir di Indonesia. Infrastruktur ini terdiri dari 12 konektor DC Ultra Fast Charging dan 1 konektor AC Medium Charging yang dirancang untuk melayani pengisian di lokasi dengan lalu lintas tinggi serta kebutuhan pengisian daya yang singkat. Kehadiran titik pengisian daya mutakhir ini diharapkan mampu menjawab kekhawatiran masyarakat akan durasi pengisian baterai saat melakukan perjalanan. Untuk itu, dengan SPKLU seperti ini semakin banyak, kita berharap ultra fast charging yang ada, cepat waktunya, tetapi harganya juga semakin murah tentunya, sehingga ya akan memungkinkan untuk ikut membantu di sistem mudik kita, karena di tempat-tempat mudik tersebut kalau kami lihat sih peningkatannya memang terjadi pada saat mudik tersebut. Tak hanya sekadar titik pengisian, fasilitas ini juga dirancang sebagai pusat gaya hidup atau lifestyle hub dengan area tunggu yang nyaman guna meningkatkan pengalaman pelanggan. Layanan digital melalui fitur Electric Vehicle Digital Services atau EVDS di aplikasi PLN Mobile turut memudahkan pengguna dalam merencanakan rute perjalanan hingga mengatur antrian secara transparan. Hingga akhir tahun 2025, tercatat lebih dari 4.600 unit SPKLU telah beroperasi di seluruh penjuru negeri. Langkah ini merupakan komitmen jangka panjang untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil, sekaligus mendukung program dekarbonisasi di sektor transportasi nasional. Tim Liputan, Kompas TV. Barreskrim Polri terus menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang terkait produksi emas ilegal dengan penggeledahan sebuah rumah di Surabaya dan sebuah toko emas di Nganjuk, Jawa Timur. Bagaimana sebenarnya kaitan tindak pidana pencucian uang dengan produksi emas ilegal? Apakah ini modus baru TPPU? Kita ulas usai jeda. Beli emas ilegal yang diungkap Barreskrim Mabes Polri terus dilakukan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Itu sedang berjalan ya. Siap. Jadi intinya kita meminta untuk Barreskrim menelusuri dan menindak tegas siapapun yang terlibat. Sebelumnya, Barreskrim Polri menggerebek sebuah rumah di Jalan Tampomas nomor 3 Surabaya terkait penyidikan tindak pidana pencucian uang yang diduga bersumber dari praktik pertambangan emas ilegal. Rumah ini diduga menjadi lokasi untuk menampung, mengolah, dan memurnikan emas dari pertambangan emas ilegal. Dari hasil penggeledahan selama 8 jam, Barreskrim Polri mengeluarkan 4 box barang bukti yang di dalamnya berupa emas batangan, dokumen, hingga alat bukti elektronik. Polisi mengklaim akumulasi transaksi jual beli emas dari tambang ilegal ini mencapai 25,8 triliun rupiah selama periode 2019 hingga 2025. Ditemukan beberapa barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal terkait dengan secara bersama-sama yang menampung, mengolah, memurnikan, mengangkut, dan menjual emas yang berasal dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin. Nah, ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang pernah ditangani di Pontianak, dan ini kemudian mengait kepada laporan hasil analisis PPTK yang diterima oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri juga melakukan penggeledahan di sebuah toko emas di Nganjuk, Jawa Timur. Penggeledahan ini diduga terkait tindak pidana pencucian uang dan produksi emas ilegal. Dari hasil penggeledahan, polisi mengangkut perhiasan emas yang berada di etalase toko.
Baraskrim juga menyita sejumlah dokumen untuk barang bukti mengusut kasus pencucian uang tambang emas ilegal. Tim Liputan, Kompas TV. Baraskrim Polri terus menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang dan produksi emas ilegal. Sejumlah tempat digeledah, di antaranya rumah di Surabaya dan sebuah toko emas di Nganjuk. Bagaimana sebenarnya kaitan tindak pidana pencucian uang dengan produksi emas ilegal? Dan apakah ini modus baru dari TPPU? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber. Ada Yenti. Ya, Bu Yenti, punten untuk audionya boleh dibuka dulu, Bu. Ya. Dan saudara, selain Ibu Yenti Garnasi, kami juga sebelumnya sudah berusaha untuk mengundang Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI. Namun untuk pagi hari ini kami masih menunggu respon dari Bang Nasir Jamil. Saya mau ke Bu Yenti. Bu Yenti, ini kalau kita lihat sepertinya sangat rumit gitu ya TPPU yang terjadi soal emas ini. Nah, biasanya kan kalau TPPU yang kita tahu, orang awam tahu tuh ya uang kotor kemudian dibelikan barang mewah biar jejaknya hilang seperti itu. Tapi kalau ini prosesnya sepertinya panjang banget Ibu. Dari tambang yang tambangnya ilegal kemudian diproses di rumah di Surabaya kemudian sampai ke toko emas. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini model ataupun modus TPPU yang baru? Ya, baik. Mungkin baru enggak juga ya, sepertinya tidak, karena saya juga beberapa kali itu hadir di pengadilan berkaitan dengan penambangan emas ilegal dan kemudian tapi udah jadi emas kemudian dijual bahkan ke Cina dan lain sebagainya. Ada TPPU-nya. Tapi ini TPPU-nya itu sudah masuk karena kan gini, dari menambang emas ilegal itu tadi biasanya dilakukan oleh mereka juga di sekitar itu sampai dengan jadi emas batangan baru dijual kan gitu ya. Kalau ini nampaknya memang mata rantainya panjang. Artinya kalau panjang itu bagi kita adalah nanti yang kena TPPU akan panjang gitu. Jadi hasil penambangan emas kan dilakukan emas yang mungkin belum diolah ya, tadi kan gitu ya, emas yang belum diolah itu dialirkan ke rumah tanpa emas tadi untuk penambangan karena pengolahannya di sana kan gitu ya. Itu ya mungkin itu kelicikan mereka yang baru gitu ya, modus itu licik ya, kelicikan mereka yang baru. Nah disitulah peran jadi TPPU-nya tuh maju. Jadi setelah berhasil jadi emas ilegal yang belum diolah itu dulu belum dialirkan, kalau sekarang udah dialirkan mungkin menghindari penegak hukum kan. Nah tapi ketika mengalirkan itu sudah jadi TPPU dan dalam undang-undang TPPU itu yang dialirkan hasil kejahatan itu tidak harus uang memang. Jadi itu nanti ada pengolahan, jadi emas yang belum diolah, kemudian yang TPPU-nya itu, jadi banyak peran dari peran TPPU-nya itu dan banyak orang gitu ya, menampung emas yang belum diolah, mengolah itu juga sudah ada dalam rumusan kita, mengubah bentuk gitu. Jadi semua sudah dipersiapkan dengan undang pencucian uang. Nanti tinggal penyidik ini benar-benar memahami betul-betul penyesuaian perbuatan dan unsurnya. Jadi nanti ketika itu sudah jadi TPPU. Kenapa? Karena dialihkan itu adalah hasil dari pertambangan ilegal. Begitu Mas. Oke, jadi pencucian uangnya belum jadi uang, sudah dicuci dari awal gitu ya Bu ya, masih jadi emas yang belum dimurnikan ini sudah dicuci terlebih dahulu dalam tanda kutip. Nah, berarti ini kemudian sangat rumit dong Bu ya, berarti dari mulai pemilik tambangnya, kemudian pemodal, ada penadah di sana, ada yang bagian pemurnian sampai eksportir, ini berarti kena semua, berarti sangat rumit dan juga banyak nih yang terlibat. Ya sebenarnya rumit sih tidak ya, biasanya juga begitu, biasanya itu kerumitan tuh satu pihak aja, mereka tanganin sendiri. Kalau ini justru menimbulkan potensi untuk menangkap banyak orang, ya menentukan TPPU banyak orang yang melakukan pemurnian dari emas yang belum emas bongkar. Tapi bingung ya, kalau emas ore itu jumlahnya besar sekali gitu. Bawanya bagaimana mungkin tidak ketahuan gitu. Kan baru kalau emas batangan memang kan kecil, tapi untuk jadi 1 kilo emas batangan itu memerlukan emas yang besar gitu. Artinya itu pasti ada kegiatan-kegiatan, mungkin membawanya bagaimana, yang bawa siapa. Karena gini, satu kontainer emas mentah, emas ore itu bisa jadi hanya 100 kg emas. Jadi besar sekali.
Ya jadi bagaimana mungkin kita sampai tidak bisa mengawasi yang seperti itu? Nah, Artinya ini apa ya? Ini peringatan untuk perusahaan, untuk negara. Bagaimana seperti ini? Ini persis ketika pada waktu zaman Pak Mahfud masih itu kan ada emas yang masuk ke Indonesia yang tidak ada yang penyelundupan, ya, yang sejumlah 179 triliun ini belum selesai. Itu juga masuk ke Jawa Timur. Nah, Berapa ini dia Bu, tahun yang dari 2019 sampai 2025, 6 tahun loh ini total kerugiannya bisa 25,8. 6 tahun ini kemana aja Bu? Kok bisa baru-baru terbuka sekarang gitu? Apakah jangan-jangan ada yang backing ini nih? Ya paling tidak ada yang ya backing dalam artian yang ngawasin ya, jangan sampai penegak hukum menyentuh gitu ya. Nah sekarang tersentuh kan, nggak tahu ada apa sekarang mulai terbuka semua dan memang harus begitu ya. Alhamdulillahnya kan Pak Dirtipideksusnya Pak Simanjuntak ini kan kelihatannya galak ya, kita berharap ya. Jadi ini nanti TPPU-nya kalau kejahatan asalnya memang penambangan emas, tapi nanti saya nggak tahu mau pakai undang-undang pertambangan ataukah karena menambang emas ilegal menimbulkan kerugian negara, nanti mungkin langsung menggunakan undang-undang korupsi. Tapi kan ini yang megang Tipideksus. Jadi kemungkinan kejahatan asalnya adalah undang-undang pertambangan. Dan kemudian TPPU-nya itu tadi. Dan ini kan sudah dijual belikan ya, ada yang toko tadi di mana di mana di Nganjuk ini ada juga masalah untuk kita pemerintah dan negara ini. Kalau sudah di Nganjuk kan dijual. Padahal ada aturan untuk TPPU, toko-toko perhiasan yang melakukan transaksi 500 juta atau lebih, termasuk ini toko perhiasan, kemudian mobil itu harus lapor kepada PPATK bahwa terjadi ini ada transaksi sekian dilaporkan. Saya kok nggak yakin ini dilaporkan ya, gitu. Terus PPATK-nya ya kok diam saja gitu. Jadi tolong deh. Artinya ini undang-undang TPPU, undang-undang pertambangan, sumber daya alam Indonesia yang seperti ini luar biasa. Kelihatannya benar-benar ya dinikmati hanya beberapa orang dan ada pelindungnya. Dan berkaitan dengan emas, mungkin kita menyampaikan kepada siapa ya ini ya harusnya menyampaikannya. Berkaitan emas, bank emas itu kan hanya pegadaian, ya, Antam pun tidak. Dan kelihatannya di Indonesia yang menguasai emas itu hanya sedikit. Coba datang ke gerainya Antam itu di bawah, mau datang jam 8 pagi, mau jam lebih pagi, pasti kalau sampai sana beli emas batangan habis. Iya, gitu ya. Ini kalau mau disebut mafia, banyak ini mafia-mafianya yang harus dibongkar oleh pemerintahan Pak Prabowo ini agar masyarakat tuh tidak terlalu menderita seperti sekarang ini karena mereka mempunyai hak-hak atas kesejahteraan mereka dari pajak-pajak yang sudah dikumpulkan. Ini kan urusannya dengan pajak sebetulnya kan. Urusan dengan pajak ya, urusannya dengan apa kalau pertambangan kan diberikan konsesi itu bagaimana, ini kan nanti kerugiannya akan panjang sekali. Emas ilegal, jadi dia menambangi ilegal. Kalau ilegal itu berarti nanti kan ada negara harus mengongkosi bagaimana merecovery bekas tambang itu. Nah ini juga Kementerian Pertahanan ESDM itu bagaimana ini tentang ini ya, sampai terjadi berkali-kali penambangan. Padahal siapapun yang akan menambang itu harus ada deposit dulu untuk memulihkan kembali. Jadi banyak sekali yang sepertinya dilalaikan oleh para pejabat yang berkepentingan Indonesia ini, yang ya kenapa melalaikan? Ini harus dilihat juga, jangan-jangan betul ini karena ada backing. Berapa harga itu? Nah, ini kan 25 triliun ya. Itu mungkin campur dengan 179 triliun yang harus kita juga tagih juga ketika Pak Mahfud MD waktu itu sudah selesai dan ini masalahnya belum selesai gitu. Jadi ya marilah rakyat ini dibantu, mari kita bicarakan dan rakyat mendengarkan bahwa ada ini loh harus segera diselesaikan dan kemudian ditarik kembali hasil kejahatan dengan TPPU. Nah ini dia kemudian pengawasan ya Bu ya, mungkin yang kita nggak kebongkar-bongkar walaupun akhirnya sekarang kebongkar walaupun belum semua. Nah kita bicara soal jumlah ini kan banyak sekali Bu, dan mungkin yang sekarang baru digeledah ini baru satu toko yang ada di Nganjuk gitu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan publik gitu, jangan-jangan ini emas-emas yang kita beli di luar sana ini juga dari hasil TPPU, karena kita nggak tahu nih emas yang ini atau toko emas yang ini ternyata juga jadi tempat untuk TPPU seperti itu. Iya, jadi kalau sudah ke toko, harusnya kan tokonya itu sendiri sudah dalam pengawasan negara ya, misalnya bahwa misalnya apakah masih impor, apakah tidak impor.
itu jadi barang-barang yang dijual itu harusnya sudah ada dokumennya. Ya, kalau sudah di toko, tokonya itu sudah sangat dikenal ya. Kalau nggak salah kan disebutkan apa Tiffany apa siapa itu ya, toko-tokonya itu ya, toko Tiffany yang & Co. Kalau itu soal ya, pajak kalau tidak salah, Bu. ya seperti itu. Ya itu kan ini juga sebenarnya penyelundupannya begitu sudah ke toko itu juga urusannya dengan pajak juga gitu ya. Jadi seperti itu ya. Itu kan jadi tokonya itu brand-brand apapun itu dia sudah masyarakat sudah bukan meyakini, masyarakat itu ya harus percaya bahwa itu sudah legal gitu ya. Jadi bukan kalau urusannya masyarakat sudah ke masyarakat, yang bisa kita telusuri adalah uang dari masyarakat yang untuk beli emas itu harus tarik kembali. Kalau emas itu masyarakat ya sudah haknya karena dia sudah mengeluarkan uang, dan dia tidak patut juga bahwa toko itu penadah, ini kan jadinya ya, ini jadinya penadah juga, penadah barang-barang ilegal, dan kemudian itu namanya TPPU. Tapi mungkin saya ingin menyampaikan kepada Dirtipideksus bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi mungkin istilahnya memang perbuatannya bersama-sama, artinya banyak peran beberapa orang, tetapi di sana langsung disebutkan apakah TPPU aktif atau pasif, apakah dia menerima. Setelah menerima dia membeli itu langsung TPPU aktif, karena dalam skema kita Indonesia itu tidak menggunakan bersama-sama melakukan TPPU, tapi bersama-samanya melakukan tindak pidana asal, dan bersama dengan TPPU-nya langsung sebutkan. Misalnya yang menerima ilegal tadi yang Pak Tampomas langsung kena di Jalan Tampomas langsung kena, itu TPPU pasif. Yang ngirimkan dari Pontianak itu TPPU aktif. Itu langsung mengacu kepada pasalnya, itu lebih memudahkan penegak hukum. Nah, kemudian Bu Yanti, ini terakhir, bagaimana kita bisa kemudian mendorong polisi untuk bisa menelusuri ini sampai ke akarnya, atau kalau kita bisa bilang ini aktor intelektualnya, pelaku utamanya, kita khawatirnya gitu ternyata nih dilindungi dalam tanda kutip aktor intelektualnya. Ya. Ini PR-nya bukan di profesionalitas tapi di integritas. Semoga tidak ada lagi yang menekan-nekan polisi yang sudah punya kesemangat ini ya. Jadi karena ini sudah mulai 2019 kan sudah lama nih. Kenapa bisa selama ini? Siapa sih sebetulnya yang backing itu? Adakah yang paling berat itu kan backing itu kalau dari aparat ya kan gitu ya. Kalau dulu kan enggak. Yang backing itu kan memang bodyguard, tukang pukul ya, memang gitu ya. Nah, kalau ini kan tidak. Yang membuat berat itu adalah ketika backing itu adalah aparat yang seperti disampaikan ada tidak gitu ya. Makanya polisi TNI itu harus segera berbenah. Banyak polisi-polisi itu yang ternyata misalnya jadi ajudannya pengusaha-pengusaha ini itu juga itu direformasi. Tarik semua, nggak ada itu. Polisi-polisi jadi ajudan pengusaha, pengusaha tambang dan sebagainya, itu banyak. Nah, itu juga permasalahan. Belum lagi nanti kalau memang tidak terkait dengan itu, tetapi memang ada yang suruh menjaga di sana, ya tentu saja ada uangnya. Semuanya ada wani piro gitu kan. Nah, ini artinya integritas, jangan takut. Ini penegak hukum Pak Simanjuntak ini, jadi Polda Metro kan kencang tuh. Jangan takut, jangan kencang hanya dibicara saja, tapi udahlah integritas lah demi rakyat. Gak usah takut gitu kan. Apapun itu, masa melawan kejahatan kok takut, itu udah pekerjaannya. Jangan takut, dan negara dengan pejabatnya jangan main-main menekan penegak hukum, menakut-nakuti atau melindungi pejabat yang lain yang selama ini telah menerima terus dari pengusaha-pengusaha itu, penambang-penambang ilegal itu. Itu yang kita harap. Gitu kalau teori dan lain sebagainya. Profesionalitas tetap juga integritas jadi masalah. Kita nantikan bersama ini polisi bagaimana membongkar dari hilir sampai nanti ke hulunya siapa yang bermain ataupun pemain utamanya. Semoga tidak ada lagi hal-hal seperti ini dan juga bisa terbongkar semuanya dengan seluruhnya gitu ya Bu ya, maksimal semuanya. Terima kasih Bu Yanti Garnasi, pakar tindak pidana pencucian uang, sudah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bu Yanti. Kami akan kembali dengan informasi lain, Saudara. Ada tradisi buka puasa bersama di pusat kota Karachi, Pakistan. Masa menunggu azan maghrib untuk menikmati buka puasa gratis yang digelar sebuah organisasi kemanusiaan. Informasinya sesaat lagi. Memasuki pekan pertama Ramadan, sejumlah harga komoditas pangan naik, terutama harga cabai rawit yang melonjak karena tingginya permintaan dan cuaca buruk.
Di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, harga cabai rawit yang semula dari harga Rp70.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram. Tak hanya cabai rawit, harga cabai merah juga naik dari Rp60.000 jadi Rp70.000 per kilogram. Hal ini terjadi karena cuaca buruk seperti hujan yang berdampak pada proses tanam dan panen cabai. Selain harga cabai rawit merah dan cabai merah, harga daging sapi juga mengalami kenaikan. Di Pasar Karangayu, Semarang, Jawa Tengah, saudara, harga daging sapi mencapai Rp135.000 per kilogram dan diprediksi akan kembali naik menjadi Rp145.000 per kilogram. Salah satu pedagang mengaku kenaikan ini berdampak langsung pada penurunan jumlah pembeli. Menurutnya, kondisi pasar terlihat lebih sepi dibandingkan hari-hari biasanya. Kenaikan harga daging ini diharapkan tidak terus berlanjut agar daya beli masyarakat tetap terjaga menjelang perayaan Lebaran. Harga daging sapi sekarang yang sapi kering tuh ya, paha itu 135, yang nomor 1, yang nomor 2 130, yang nomor 3 125, nomor 4 120. Itu daging yang kering ya Pak. Jadi kalau ada yang lebih murah itu dagingnya dari Boyolali yang basah. Tapi kita dagingnya daging kering, dagingnya semua. Bagi konsumen mahal. Mahal. Ya. Terus dengan kondisi mahal kayak gini gimana Mbak? Ya agak memprihatinkan. Berat Mbak ya? Ya beli jadi agak mahal. Karena kan bulan puasa, jadi ya maklum gimana lagi gitu. Awal Ramadan, harga kebutuhan pokok seperti cabai, bawang merah, bawang putih, telur, hingga daging di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Memasuki hari ketiga Ramadan, harga daging sapi di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mencapai Rp150.000 per kilogram. Harga ini naik Rp20.000 dari harga pasaran sebelumnya. Meski mengalami kenaikan, pedagang mengaku permintaan pembeli masih tinggi terhadap daging sapi. Di hari ketiga Ramadan ini ada kenaikan. Tadinya dari harga 13 sekarang 14.15. Iya, 140.000, 150 sekarang ini. Melonjaknya harga bahan pokok membuat pembeli harus putar otak. Salah seorang pembeli mengaku ia memilih untuk mengurangi pemakaian atau mengganti bahan pangan ke komoditas yang cenderung lebih murah. Keberatan juga gitu, tapi kan karena namanya kebutuhan kita juga bingung juga ya mau gimana gitu ya, paling ya mau nggak mau ya udah yang mahal dikurangin pemakaiannya, jadi kita alih ke yang lebih murah tapi gizinya tetap sama gitu aja. Sementara harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang, Jawa Tengah melonjak hingga Rp85.000 per kilogram. Kenaikan ini membuat pasokan cabai di pasar sedikit terbatas. Pasokan terbatas karena distribusi terhambat dan sebagian tenaga petik libur. Sedangkan komoditas lain seperti minyak goreng, daging sapi, dan bawang masih stabil sesuai HET. Dinas Ketahanan Pangan Semarang bersama BUMD akan menggelontorkan cabai dengan harga lebih murah dan melakukan operasi pasar untuk menekan kenaikan harga. Kenapa naik cukup tinggi? Karena ternyata tenaga petiknya ikut libur ketika hari puasa pertama dan kedua, sehingga ini mengakibatkan sebenarnya hanya distribusi saja yang cabai rawitnya ini menjadi ketersediaannya agak melambat sedikit di daerah penghasil untuk didistribusikan ke Semarang, sehingga ada kenaikan cukup lumayan dari kemarin harga 90 terus hari ini menjadi 95. Kenaikan harga ini terjadi diduga akibat tingginya permintaan dan cuaca buruk. Naiknya jumlah permintaan yang tidak diimbangi dengan pasokan barang yang terbatas. Tim Liputan Kompas TV. Ke informasi berikutnya, saudara, 179.000 lebih tiket keberangkatan pada masa angkutan Lebaran di wilayah PT KAI Daob 8 Surabaya telah terjual.
Sementara untuk tiket diskon 30% telah terpesan 43.000 tiket. Penjualan tiket musim Lebaran 2026 di wilayah Daob 8 Surabaya terus meningkat. Dari 561.000 tiket yang disediakan, sebanyak 179.000 tiket atau 31% telah ludes terjual. Tiket tersebut untuk keberangkatan mulai 11 Maret hingga 1 April 2026. Sementara untuk tiket yang mendapat diskon subsidi 30% telah terpesan 43.000 tiket atau 30% dari jumlah ketersediaan tiket dengan tujuan terbanyak ke Yogyakarta, Semarang, Banyuwangi, Bandung, dan Jakarta. Masa angkutan Lebaran 2026 untuk kereta api keberangkatan dari wilayah Daob 8 Surabaya masih tersisa sebanyak 382.088 tiket atau tempat duduk. Untuk penjualan tiket yang mendapat diskon 30% atau stimulus dari pemerintah di wilayah Daob 8 Surabaya sudah terjual 43.820 tiket atau setara 30% dari total tiket atau tempat duduk. Kini kita ke mancanegara, saudara. Warga berkumpul di pusat kota Karachi, Pakistan, menunggu azan maghrib untuk menikmati buka puasa bersama yang digelar sebuah organisasi kemanusiaan. Warga berkumpul bersama sukarelawan menyiapkan makanan sebelum membagikan makanan dan minuman ringan. Acara bertajuk Tables of Merciful ini jadi tradisi Ramadan yang sudah mengakar kuat di Karachi, Pakistan, di mana meja buka puasa gratis massal digelar untuk orang-orang yang sedang berpuasa dan tak sempat berbuka di rumah. Buka bersama gratis ini juga sangat dinantikan warga kurang mampu karena menu yang disajikan memenuhi gizi yang seringkali tak bisa didapatkan warga kurang mampu. पीना बहुत ज़बरदस्त आता है। बादशाह ये शुक्र करें गरीब आदमी उनके लिए बहुत सारा है। बहुत अच्छा खाना पीना है। घर में भी नहीं होगा उससे अच्छा खाना है। सहरी वगैरह ये ऐसा इफ्तारी वगैरह बहुत है। Kini kita ke kota Milan, Italia. Ramadan yang bersamaan dengan Olimpiade musim dingin jadi kesempatan Masjid Al-Wahid di dekat lokasi penyelenggaraan Olimpiade untuk mengajak pengunjung muslim dan non-muslim menikmati berbuka puasa. Sore hari, sejumlah pengunjung dan jamaah masjid berkumpul menunggu azan yang menandakan waktu berbuka puasa. Masjid Al-Wahid menggelar buka puasa gratis bagi jamaah dan juga warga Milan yang ingin mengetahui kegiatan masjid. Menurut pengelola, Masjid Al-Wahid selalu menjadi tempat berkumpul berbagai komunitas agama sebagai upaya mengembangkan toleransi, terutama selama Ramadan. The Olympics is probably a symbolic moment because there is the occasion to struggle in good terms as a sport discipline and rather than fight each other. And of course we had also persons coming from Islamic background or Islamic country. I think sport, culture, art are part of ways or approaches that can help to decrease again the prejudice and the phobia against one specific culture or one specific religious identity. Masih dari mancanegara, saudara, Ramadan di jalur Gaza masih memprihatinkan. Meski dalam keadaan gencatan senjata, nyatanya warga Gaza di Palestina kesulitan menjalankan ibadah puasa di bulan suci. Suasana Ramadan tak terasa lagi bagi Abir Kafir dan keluarga. Terusir dari wilayah timur kota Gaza, kini ia berbagi sepetak tanah yang sempit dengan 8 anggota keluarganya. Mereka bertahan hidup dan menjalani bulan Ramadan di antara reruntuhan bangunan. تنين أسوأ من بعض للأمانة حسام صح في أكل بس فيش عنا فيش دار فيش غاز فيش أنابيب فيش أدوات مطبخ فيش حاجات يعني عندي أغراض مكسرين لم ليهم متلملم مش زي زمان ما يكون دار وغاز
ثلاجتي شغالة، ما فيش يعني أبسط حاجة، ما فيش عندي غاز، بعمل على الحطب. بعاني الولد هو بترجاه والله لما يلاقي لي حبة زبالة من الشارع الله يعزك. ما فيش حطب، الحطب بده مصاري وغالي. Pelaksanaan sholat Jumat pertama di bulan Ramadan di Gaza tak kalah memprihatinkan. Masjid-masjid yang telah hancur memaksa para jemaah mencari tempat sholat seperti di halaman sekolah yang kini menjadi tempat pengungsian warga Gaza. احنا اليوم بعد سنتين من المعاناة هذه في مساجد، هذا احنا في مدارس نازحين في الشمس، وهي اول رمضان يعني بيجي علينا هنا ما بنصليش في مساجد، بنصلي احنا وين في اماكن النزوح هنا في المدارس الموجودة في الاماكن هذه. فاحنا هذا الاشي ما كان عندنا موجود، وهذا الاشي اليوم هذه معاناة. اليوم لما نحن بدنا نطلع من مكان لمكان نقطع مسافة، لما نيجي بدنا نوصل اي مصلى هنا. Untuk berbuka puasa, warga Gaza pun harus berdesakan menerima bantuan makanan. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia perlu upaya lebih agar mendapat makanan berbuka. الوضع عندنا سيء جدا لأنه ما فيش عندنا مورد يعني للرزق، فإحنا معتمدين على التكية في الحصول على الوجبة الغذائية، لأنه ما بنقدرش إنه إحنا نوفر يعني مثلا الخضروات اللازمة للوجبة الغذائية اللي هي إفطار الصائم. Di awal Ramadan ini, sejumlah truk bermuatan logistik bantuan dari Organisasi Kemanusiaan Bulan Sabit Merah Emirates sudah memasuki perbatasan Rafah untuk masuk ke jalur Gaza, Palestina. Di tengah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, jalur Gaza tetap memanas. Serangan-serangan dari Israel masih terjadi. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Lampion Ramadan terbesar di Lebanon dinyalakan pada Jumat malam di Pasar Bersejarah Nabatiyah saat menyambut bulan suci Ramadan. Sebelumnya, kota Nabatiyah di Lebanon Selatan telah dilanda kehancuran besar akibat serangan udara Israel yang dahsyat selama konflik Israel-Hizbullah. Rekaman video menunjukkan penyalaan lampion sementara warga berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Relawan muda terlihat sedang mempersiapkan dan menembakkan meriam Ramadan tradisional ketika azan maghrib berkumandang. Lampion tersebut memiliki tinggi 20 meter dengan diameter 5,6 meter dan berat 3,8 ton. Dengan tinggi hampir 20 meter, lampion ini dianggap sebagai lampion terbesar di Lebanon. Area di sekitar lampion akan menjadi tempat berbagai acara rutin, termasuk beragam pertunjukan budaya dan hiburan yang bertujuan untuk menarik pengunjung ke Nabatiyah. هو هذا المدفع له بالنبطيع منضرب من 50 سنة، كان أول شيء تحت على البيدر بنص البيدر، كان بكعب خشب ويحطوا بقلبه سبطان ويضربوها ويتسابقوا من بده يروح يجيب الجريدة قبل. كان يضربوا قبل الحاج أمين سليمان والحاج خضر كمال. أنا قلب من 2021 بضرب مدفع رمضان بالنبطية. هو مثل ما معروف عليه إنه مدفع تراثي، كان ينضرب قبل عتلة الجيش لإعلام الناس بوقت الإفطار. Jalan-jalan di kota Köln, Jerman atau kembali diterangi tahun ini menandai kedatangan bulan suci Ramadan sebagai bagian dari perayaan keragaman dan inklusi. Sepanjang jalan Venlo di distrik Ehrenfeld diterangi bulan sabit dan bintang. Ehrenfeld adalah salah satu kawasan paling multikultural dan populer di Köln. Kota ini memiliki lebih dari 100.000 penduduk muslim dan memiliki salah satu masjid terbesar di Jerman. Hiasan-hiasan ini terus menghibur warga hingga 22 Maret mendatang. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Usai jeda kami akan kembali.
Masuk di penghujung Sapa Indonesia pagi hari ini, Saudara. Kolese Canisius Jakarta menggelar konser amal yang ditujukan untuk membantu pembangunan gedung pusat misi oleh komunitas bakti kasih kemanusiaan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Berikut liputannya untuk Anda. Konser amal Kolese Canisius Jakarta menjadi salah satu rangkaian dalam menyambut 100 tahun Kolese Canisius. Tema yang diusung dalam konser amal ini adalah Children of Hope. Ketua penyelenggara konser amal Kolese Canisius, Pradipta Adinugroho bilang, pemilihan tema Children of Hope tak lepas dari tahun tematik Kolese Canisius di 2026. Harapannya, setiap siswa yang merupakan bagian dari Kolese Canisius selalu bisa memberikan harapan bagi sesama. Nah, Compassion Years ini kemudian diturunkan bahwa kita ingin anak-anak yang ada di Kolese Canisius itu selalu bisa memberikan pengharapan bagi yang lain. Maka Children's of Hope ini diartikan bahwa kita semua adalah anak-anak pengharapan yang diharapkan bisa berdampak baik untuk sesama kita. Maka apa yang akan ditampilkan bagi anak-anak itu adalah pengharapan dan juga harapan baik bagi sesama. Itulah mengapa kami mengambil tema dalam charity concert kali ini adalah Children's of Hope. Sebagai lembaga yang sudah bergerak lama di bidang pendidikan, Kolese Canisius juga hadir untuk memberikan bantuan pada lembaga lain yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Salah satunya, konser amal ini ditujukan untuk pembangunan gedung misi pusat oleh komunitas bakti kasih kemanusiaan yang berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pater Alexander Koko Siswijayanto menjelaskan, Kolese Canisius juga ingin hadir membantu lembaga lain yang bergerak di bidang pendidikan. Kami Kolese Canisius adalah lembaga pendidikan dan juga ingin membantu pendidikan secara lebih luas, bukan hanya anak-anak Canisius, bukan hanya keluarga besar Kolese Canisius, tetapi juga mereka-mereka yang berkehendak baik di dunia pendidikan. Untuk kali ini, memang kita bekerja sama dengan KPKK, yang kami yakin juga punya semangat untuk mendidik, semangat di dunia pendidikan. Konser amal ini menjadi salah satu dari rangkaian acara menyambut 100 tahun Kolese Canisius bergerak di dunia pendidikan Indonesia. Puncak perayaan sendiri nantinya akan dilakukan pada April 2027 mendatang. Benediktus Aditya, Periska Immanuel, Kompas TV Jakarta. Informasi tadi menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Brio Manatenaya pamit. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.